Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, mudah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dimudahkan langkah kita hadir ke masjid. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi catatan pahala yang akan kita raih nanti di akhirat. Setiap detik kita duduk di masjid ini membuka keran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan tambahan pahala yang akan menambah timbangan amal kita nanti di akhirat insyaallah ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian Arba'in hadisan fi fadailil Quran, 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran yang disusun oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, sampai pada hadis yang terakhir kita kan hadis yang ke-15 ya. Al-hadisus sadis ashar, hadis yang ke-16. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumi masyayikhina fi ad-darain amin. Al-hadisus sadis ashar an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'allamu surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa fatarkaha khusra wa la yastati'uha al-batala. Ta'allamu surat al-Baqarah wa al-Imran fa innahuma az-zahrawani tudillani sahibahuma yawm al-qiyamah كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يكفي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الساحب فيقول هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمعتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل ناظر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة لي فيؤطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويلبس والداه حلتين لا يقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقول بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ حدا كان أو ترتيلا رواه الإمام أحمد والبيهقي والحاكم في المستدرك. Ini hadisnya cukup panjang. Hadis yang ke-16 ya. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Buraidah, dari orang tua beliau, dari bapaknya Abu Buraidah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ta'allamu surat al-Baqarah, pelajarilah surah al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena orang yang mempelajarinya akan mendapatkan banyak keberkahan dari Allah. Wa tarkuha husra, dan orang yang tidak mau mempelajarinya, meninggalkan untuk mempelajari surah Al-Baqarah, husra, ini merupakan sebuah kerugian ya. Wa la yastati'uha al-batala, dan tidak akan mampu mempelajari Al-Baqarah ini ya seorang yang selalu menggunakan sihir ya. Karena ini bertentangan ya. Ta'allamu surat al-Baqarah wa al-Imran, pelajari surah al-Baqarah dan surah al-Imran, fa innahuma az-zahrawani, karena dua surah ini adalah merupakan dua cahaya ya. Merupakan dua cahaya tudhillani sahibahuma yaumal qiyamah, yang keduanya akan menaungi orang yang suka membacanya dan mempelajarinya pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatani, seakan-akan dua surah ini seperti awan, seperti dua awan yang akan menaungi orang yang suka membacanya. Au ghayayatani, atau seperti atap, kayak kanopi gitu. Kayak atap yang
kecil yang menaungi orang tersebut nanti di akhirat. Ya. Aw furqani min tairin sawab, atau seperti dua kawanan burung putih yang menaunginya nanti di akhirat. Wa innal qur'ana yukfi sahibahu yaumal qiyamah hina yunshaqqu anhu qabru karrajulis sahib. Dan sesungguhnya Quran ini akan memberikan kecukupan, mencukupi orang yang selalu membacanya nanti pada hari kiamat, ketika orang tersebut bangkit dari kuburnya dibelah dan dia bangkit dari kuburnya karrajulis sahib, seperti seorang laki-laki yang pucat, ya, dibangkit dari kuburnya dalam kondisi pucat, lalu ditanya oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an ini diwujudkan Allah Subhanahu wa taala seperti seorang manusia yang akan menemani, menyambut orang yang suka membacanya. Nah, khususnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini akan diwujudkan Allah seperti seorang manusia yang akan menyambut dia ketika dia dibangkit dari kuburnya dalam keadaan pucat. Nah, surah Al-Baqarah datang bertanya kepada orang yang suka membacanya. Fayaqulu hal ta'rifuni, apakah engkau mengenali aku? Apakah engkau kenal dengan saya? Kata surah Al-Baqarah yang diwujudkan Allah berupa manusia. Fayaqulu ma a'rifuka, dan orang tersebut berkata, saya tidak kenal engkau. Ma'arifuka fayaqul ana sahibuka al-Qur'an alladhi adma'tu fil hawajir. Saya ini adalah Al-Qur'an, temanmu dulu di dunia. Ya. Saya ini Quran, teman engkau dulu di dunia, yang sering engkau baca, yang kadang membuat engkau haus di siang hari ketika engkau membacanya. Wa ashartu lailaka, dan kadang membuat engkau bergadang, bangun di tengah malam untuk membacanya. Ya. Wa inna kulla nadhirin min wara'i tijaratihi, dan sesungguhnya setiap pengamat, setiap orang-orang yang melihat atau setiap orang-orang yang terlibat dalam perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan di dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan, ya, kita ini seakan-akan seperti orang yang berdagang dengan Allah. Ya. Kita menjual amal kita, Allah akan membayarnya dengan pahala. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, beramal soleh, segala amal perbuatan yang baik yang kita kerjakan seakan-akan kita jual kepada Allah dan Allah membelinya dengan pahala. Kita seakan-akan kita ini berniaga dengan Allah. Nah, orang-orang yang orang-orang yang dulunya di dunia, ya, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, sekarang dia berada di belakang perniagaannya. Jadi hasil dari perniagaannya itu dia berada di belakangnya. Dan sekarang kata Al-Qur'an ini, wa innaka al-yaum min wara'i kulli tijaratin li, dan sekarang engkau ini, ya, berada di belakang perniagaanmu bagiku. Ya. Jadi artinya seakan-akan kita membaca Al-Qur'an, yaitu seakan-akan menjadi perniagaan yang sangat berharga. Karena setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca bernilai 10. Bagaimana kalau kita hatam itu suratul Baqarah? Ya. Bismillah aja Pak udah 19 huruf. Ya. Bismillah doang udah 19 kali 10. Itu di luar dari bulan-bulan haram, ya. Di luar dari bulan-bulan, gimana kalau di bulan Muharram, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan haram, ya. Asyurul Hurum, atau di bulan-bulan dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan misalnya. Ya, kita baca itu Quran bukan hanya 10 nilainya satu huruf, berlipat-lipat ganda. Ya, bagaimana kalau orang membaca surah Al-Baqarah, ya, kurang lebih 2,5 juz, tambah Ali Imran, ya, lebih banyak lagi bacanya. Bagaimana itu? Berapa kali lipat itu yang dia dapatkan nanti pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini seakan-akan apa? Berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua orang yang berniaga dengan Allah sekarang berada di belakang perniagaannya. Artinya dia di belakang berlindung, di bawah atau di belakang hasil daripada perniagaannya itu. Perniagaannya, hasilnya yang diberikan Allah akan melindungi dirinya, ya, dari azab dan huru-hara hari kiamat nanti. Nah, kemudian fayu'tal mulku biyamini, kemudian Allah berikan kerajaan dengan tangan kanannya. Allah berikan dia kekuasaan dengan tangan kanannya.
wal khuldu bishimali, dan diberikan kekekalan, ya, keabadian nanti di akhirat melalui tangan kirinya. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqar, dan diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan. Wa yulbasu walidahu hullataini la yaqumu bihimad dunya, dan akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya, ayah ibunya, ya, hullataini, dua perhiasan, ya. Kalau di dalam riwayat lain pakaian kemuliaan, ya, seperti jubah kemuliaan yang dipakaikan kepada kedua orang tuanya. La yaqumu bihima ad-dunya, yang mana perhiasan tersebut tidak ada satupun perhiasan dunia, pakaian di dunia ini yang bisa menandingi perhiasan itu. Perhiasan pakaian jubah yang paling mahal di dunia ini, ya, tidak bisa menandingi pakaian yang dipakaikan kepada kedua orang tua dari seorang anak yang suka membaca Al-Quran atau yang mempelajari, mengkaji Al-Quran, ya. Fayaqulani, lalu berkata kedua orang tuanya, bima kasaina hadza, dengan apa sebabnya kami memakai ini? Ini dari mana ini? Seakan-akan orang tuanya berkata, dari mana nih kok tiba-tiba kita dipakein baju jubah seperti ini, perhiasan seperti ini? Dari mana perhiasan ini? Fayuqalu, lalu dikatakan, bi akhdhi waladikum al-Qur'an, ini sebab karena anakmu mempelajari dan mengkaji Al-Qur'an, maka engkau sebagai orang tuanya mendapatkan kemuliaan, ya. Summa yuqalu iqra was'ad, lalu dikatakan kepadanya, baca Al-Quran itu dan engkau akan naik derajatnya, levelnya di dalam surga. Fi darajatil was'ad fi darajatil jannah, fi darjil jannah wa ghurafiha, engkau akan naik levelnya, tingkatannya di dalam surga. Begitu pula kamar-kamar yang dipersiapkan untukmu nanti, ya. Istilahnya semakin banyak, ya, semakin banyak ayat yang dia baca, maka semakin tinggi level VIP-nya. Bukan VIP lagi, VIP dah, ya. Fahuwa fi su'udin madama yaqra, maka dia akan senantiasa naik derajatnya di dalam surga, tingkatan surganya akan senantiasa naik selama dia membaca Al-Quran. Hadzan kana aw tartilan, baik dia membaca Al-Quran itu secara cepat ataupun dia membaca secara tartil, ayat per ayat. Rawahul Imam Ahmad wal Baihaqi wal Hakim. Luar biasa, ya. Nah, coba kita jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW mendorong kita, ya, untuk mempelajari dari sekian banyak surah, 114 surah dalam Al-Quran. Rasulullah memotivasi kita untuk mempelajari dua surah ini jangan sampai ditinggal, ya. Yang pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah Ali Imran. Kenapa surah ini, ya, surah ini jangan sampai tidak pernah dibaca dalam rumah kita, ya. Karena surah ini adalah merupakan keberkahan dan juga cahaya. Inilah kenapa, ya, para malaikat mengatakan bahwa orang-orang yang rumahnya senantiasa dibacakan Al-Quran, ya, Rasulullah mengatakan orang-orang yang rumahnya senantiasa dibacakan Al-Quran, malaikat melihatnya dari langit, melihat rumahnya tersebut bercahaya, ya. Dalam sebuah riwayat hadis, ya, jangan engkau jadikan rumahmu seperti pekuburan, gelap, sepi, ya. Bagaimana caranya biar rumah itu hidup dan terang, bercahaya? Bagaimana caranya? Bacakan Quran di dalam rumah tersebut, khususnya, ya, khususnya surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Karena dua surah ini, ya, dua surah ini adalah surat yang sangat diutamakan kalau kita memiliki rumah atau kita baru masuk rumah, baru bikin ada rumah baru, ya. Makanya zaman dulu, dari dulu nih, ya, kalau orang baru masuk rumah baru nih, orang masuk rumah baru selamatan, ya, biasanya baca apalah itu yang dibaca, zikir. Nah, setelah itu pasti dia membaca atau nyuruh orang, kalau dia bukan dia yang membaca, orang yang disuruh baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, ya. Kalau orang dulu meyakini apa?
biar penghuni lain selain kita ini udah pada bubar, ya. Gak ada yang gangguin. Dalam riwayat lain disebutkan 2 surah ini, ya, itu merupakan 2 surah yang akan menghilangkan atau menjauhkan penghuni-penghuni makhluk-makhluk gaib yang ada di situ yang suka mengganggu. Makanya orang-orang dulu, ya khususnya para kiai, ustadz zaman dulu, ya sering menganjurkan kalau rumahnya, ya, bahasa kita yang sekarang, rumahnya berhantu, rumahnya banyak jinnya, bacain surah Al-Baqarah sama surah Al-Jin, surah Al-Imran, Al-Baqarah sama Al-Imran, bacain di rumahnya, ya. Bacain rumahnya surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, karena dua ini adalah 2 surah yang merupakan sumber barakah dan juga akan menerangi rumah tersebut dari kegelapan, ya. Dari kegelapan, kesempitan, ya, kesumpakan, ya. Dalam riwayat lain itu orang yang selalu membaca Quran dalam rumahnya, maka rumahnya itu akan menjadi lapang, ya. Bukan menjadi luas, tambah luas, bukan, ya. Tapi penghuni rumahnya itu hatinya akan lapang, tentram, damai, ya, ketika masuk, dan rumahnya itu menjadi rumah idaman. Artinya kita sebutkan apa? Baiti jannati, ya, rumahku adalah surgaku. Ya, setiap dia berangkat kerja, ya, dia tidak sabar untuk pulang kembali ke rumahnya. Kenapa? Karena rumahnya inilah tempat dia merasa aman, merasa tentram, merasa damai. Ya. Di rumahnya sering bacaan Quran, anak istrinya semuanya damai, penuh dengan kasih sayang, ya, di rumahnya, ya. Ada orang baru nyampe rumah udah gelisah pengen keluar lagi, gak betah di rumah. Nah, ada permasalahan di rumahnya tuh, ya. Bisa jadi ada masalah di rumahnya tuh. Rumah gede, mewah, bagus, ya, tapi nggak betah di rumah, ada masalah di rumah itu, seperti itu, ya. Maka dikatakan dalam riwayat, ya, kalau rumah itu sering dibacakan Al-Quran, maka malaikat akan berdatangan, rahmat akan turun di rumah tersebut. Rumah itu akan menjadi lapang dan luas dan menjadikan ketentraman bagi penghuninya. Sebaliknya, kalau rumah itu tidak pernah dibacakan Quran di dalamnya, ya, maka setan tidak mau datang di rumah tersebut. Bahkan yang datang adalah jin-jin yang datang di situ suka mengganggu, ya. Rumah itu akan terasa sempit dan orangnya akan merasa gelisah ketika masuk ke rumah. Itu sebabnya nggak pernah betah di rumah. Kenapa? Nah, nggak pernah bacain Quran di rumahnya, nggak pernah baca Quran di rumahnya. Paling tidaklah kalau kita dimalas baca Quran, Pak, ya, paling tidak murotal di setel di situ rumahnya, ya, tinggal nyetel doang, murotal, jadi ada suasana Quran, ya, di rumah tersebut, ya. Biar jin-jinnya pada lari semua. Ini jin ini kebanyakan jin di situ, jadi sumpek jadinya, penuh, gelisah kita di dalamnya. Walaupun AC-nya banyak, tetap aja sumpek juga, ya. Jinnya banyak juga di situ. Ya. Nah, ini kenapa dikatakan di sini wala yastati'uhal batala, dan ahli sihir, penyihir itu tidak akan sanggup melawan 2 surah ini. Melawan Al-Baqarah ini. Artinya kalau kita suka membaca surah Al-Baqarah di rumah, insya Allah rumahnya aman dari penyihir, ya, aman dari ilmu-ilmu hitam. Apalagi kita nih orang-orang terpandang di masyarakat atau tokoh, banyak yang iri, banyak yang hasud, ya kan? Yang hasud punya ilmu hitam, dikirim deh dia penyakit di rumah kita, disantetan kita, ya kan? Nah, kalau kita gak baca Quran, masuk semua tuh santetnya ke rumah, ya. Tapi kalau di sana kita bacain surah Al-Baqarah, maka Allah akan berikan perlindungan di rumah kita, ya. Allah akan berikan perlindungan di rumah. Tapi jangan Al-Baqarah mulu, ya, hatamin Quran sekali kan gitu, ya. Jangan Al-Baqarah mulu biar ini. Al-Baqarah secara khusus, ya. Tapi kalau bisa ya hatamin Qurannya, ya. Nah, jadi
ya itu keutamaannya. Makanya Rasulullah menganjurkan ta'allamu surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Pelajari itu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Pelajari itu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Wa innahuma az-zahrawani, karena itu adalah merupakan dua cahaya. Ya. Dua cahaya yang akan menyinari rumah tersebut daripada kegelapan, bahkan menyinari hati-hati penghuni rumahnya dari kesumpekan, kesempitan, ya, kegelisahan. Ketika dia masuk rumah, ada orang itu masuk rumah, rumahnya sederhana, ya, satu kamar, anaknya berempat, ya, anaknya 8, kamar cuma 2, yang satu anaknya berempat tidur di kamar, yang 4 lagi tidur di luar, dia sama bininya tidur di kamar sendiri, ya, tapi tentram, damai, sejuk, gembira, bahagia di rumah itu. Nah, ini rumahnya luar biasa seperti ini. Di sisi lain, satu anak satu kamar, ya, kamarnya 10x10, luas banget itu, toiletnya di dalam semua, lengkap semua, udah AC-nya aja lengkap sudah di dalam, gelisah, gak pada betah di situ. Ya, pengennya keluar aja mau keluyuran. Kalau malam anaknya kayak kelelawar, apa? Pulangnya kalau subuh, kelayapan kemana? Subuh baru pulang, tidur tuh. Habis subuh tidur, zuhur baru bangun. Ya, kepada betah di rumah gimana? Jarang dibacain Quran. Ya. Betah di rumah, jarang bacain Quran. Ya. Nah, keuntungan yang luar biasa dibacain Quran. Ya. Nah, nasihat yang disampaikan dalam riwayat ini juga yang kedua adalah bagaimana kemuliaan yang akan Allah berikan kepada kita nanti di akhirat sebagai orang tua, sebagai pembacanya dulu dah. Ya. Pembacanya yang suka baca khususnya Al-Baqarah dan Ali Imran, dia suka baca, dia kaji, dia tadabburkan itu dan dia amalkan isi kandungannya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia kemuliaan. Ya. Yu'tal mulku biyamini, akan diberikan kerajaan dari sebelah kanannya dan diberikan keabadian dari sebelah kirinya. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian diciptakan Allah sebagai makhluk yang bisa binasa dan hancur. Tetapi Allah ciptakan kita nanti di akhirat untuk selama-lamanya, untuk diabadikan. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah, ya, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka kekal di dalam surga. Artinya apa? Enggak bakal binasa. Bahkan diriwayatkan enggak akan pernah menua. Muda terus. Ya, semangat 45 udah lewat lagi dari malam itu. Semangat terus. Gak pernah kendor semangatnya dalam surga itu. Gak pernah tua. Nah, di dunia kita mesti tua, ya, mesti menua kita. Tapi nanti dalam surga selalu kekal abadi. Ya. Luar biasa berarti kan? Dan tidak akan pernah binasa, tidak pernah sakit, tidak pernah merasakan hal lain. Beda sama yang di neraka. Udah dimatiin sampai angus, sampai meleleh semua tubuhnya, dihidupin lagi, dihancurin lagi. Nah, gitu. Kalau orang masuk surga nggak ada gitu, sakit aja nggak kalau penghuni surga. Nah, diberikan kekuasaan, kerajaan dari sebelah kanannya dan diberikan kekekalan dari sebelah kirinya. Wa yudau ala ra'si tajul waqar, dan diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan. Kayak raja itu kan ada mahkotanya. Dan wallahu alam seperti apa mahkotanya, yang jelas mahkotanya itu tidak sama dengan mahkota yang paling mulia di dunia ini. Semua yang ada di surga itu melampaui kemuliaan yang ada di dunia. Di akhirat ya. Semua kemuliaan, semua apa yang ada di akhirat nanti melampaui segala hal-hal yang mulia, yang baik, yang kita anggap baik di dunia ini. Ya. Nah, ini yang penting ini, Pak. Wa yulbasu walidahu hullataini la yaqumu bihimad dunya. Ya, ini yang paling penting nih, Pak. Makanya kita kalau punya anak, kalau enggak anaknya kagak bisa juga nih, enggak sukses. Cucu jangan sampai. Ya.
akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya ya hullataini, dua perhiasan. Dalam riwayat lain dua jubah, pakaian kemuliaan. Yang mana pakaian tersebut la yaqumu bihimad dunya, tidak ada satu pakaian pun, tidak ada satu perhiasan pun yang bisa menandinginya. Ya, tidak ada satu perhiasan di dunia ini pun atau pakaian di dunia ini yang bisa menandingi pakaian tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya yang baca Quran. Coba, anaknya doang, Pak. Walaupun bapaknya kagak baca Quran. Anaknya baca Quran, orang tuanya dapat kemuliaan. Ya. Anaknya hafal Quran, orang tuanya dapat kemuliaan. Ya. Artinya, kalau kita juga baca Quran, bapaknya, neneknya, orang tua kita dapat. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita punya anak 2, 3, atau 4, atau 5, atau 8, minimal 1 dah. Ya, minimal 1 yang masuk di bagian itu. Jangan semuanya kelihatan kemana-mana gak tahu. Ya. Sholat juga keberes, ya. Apalagi baca Quran. Siapa yang nolong kita ntar di akhirat? Usaha sendiri. Kita udah usaha sendiri capek-capek, sholat tahajud, sholat duha, semua zikir kita amalkan. Kita mau masuk surga, ditarik kita. Tuh anak kamu tuh minum-minum tuh. Ditanya anaknya, kenapa aku minum-minum begini? Saya nggak pernah diajarin sama orang tua saya. Ditarik, udah kita beramal capek di dunia, ya ditarik juga kita dalam neraka. Ya, jadi kita memohon kepada Allah, jangan sampai anak kita ini menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kita justru berharap bagaimana anak keturunan kita ini menarik kita yang sedang di dalam neraka ke dalam surga. Itu harapan kita. Jangan terbalik. Ya. Kita udah capek beramal di dunia, sholat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita yang narik kita. Kenapa? Karena kesalahan kita sendiri. Anak gak pernah diajarin, dinasihatin juga kagak, disuruh ngaji ke ustaz juga gak pernah. Ya. Ya, jadi ini perhatian nih, ya. Penting ini, Pak. Penting, khususnya anak kita ini penting. Ya. Kenapa? Ini demi keselamatan kita di dunia, di akhirat. Ada orang mau tanya gini. Ya. Kamu kenapa sih anaknya disuruh tahfiz suruh jadi imam? Kenapa masuk pondok tahfiz? Emang mau disuruh jadi imam? Imam gajinya kecil. Ya. Mending disuruh masuk sekolah SMK. Nanti dia sukses, punya usaha, bagus, engkau nyaman ntar di waktu tua. Ya. Ada orang berpikiran seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tanya, berapa lama sih rasa nyaman itu nanti di waktu tua? Berapa lama kira-kira? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yaudah 50 tahun dah. Habis gak itu 50 tahun? Habis juga. Tetapi keuntungan yang sangat luar biasa adalah ketika kita sudah mulai masuk kubur, kita punya anak walaupun tidak kaya, tidak sukses, tapi sering mendoakan kita, membacakan Quran. Mulai dari kubur, Pak, mulai dari alam kubur, kita sudah mendapatkan kemuliaan dari bacaan Quran yang dibaca oleh anak kita, sampai nanti kita dibangkitkan, sampai nanti di akhirat kita dipakein baju, jubah kemuliaan. Enak gak kira-kira? Bahkan kita kekal, nggak pakai 50 tahun, nggak, lebih dari 50 tahun, jutaan tahun. Satu hari di akhirat berapa tahun? Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. Ya. Berapa hari kita di akhirat? Kekal abadi, berarti jutaan tahun berarti. Ya. Lebih dari jutaan tahun malah kekal, ya kan? Dan itu akan kita nikmati selama-lamanya. Sedangkan dunia akan kita nikmati hanya sementara. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya, pelajaran yang kita ambil daripada hadis ini, riwayat ini, bagaimana kita punya generasi, punya anak cucu yang bisa Quran. Bayangin, Pak. Ya, Pak. Ini bukti nyata nih. Bukti nyata di dunia. Ada orang, ya orangnya nggak soleh, ya, biasa saja seperti masyarakat awam, tapi dia punya anak hafiz Quran. Suatu ketika dia sudah wafat, ya,
dia sudah wafat beberapa tahun. Wow, udah hampir 10 tahun setelah wafatnya, kuburnya mau dipindah. Diangkat, digali itu kuburnya. Itu mayatnya, jenazahnya ya, masih utuh. Mukanya masih berseri-seri. Padahal orangnya nggak habis Quran, bukan habis Quran. Ya. Bukan habis Quran. Orang biasa, orang awam. Karena anaknya yang soleh, yang habis Quran, imbasnya, dampaknya, asarnya kepada orang tuanya. Bayangin coba, di dunia aja begitu tuh, dalam kuburan begitu. Bagaimana nanti di akhiratnya? Ya, luar biasa. Ya, nah jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita sudah kalau bisa dikatakan kita sudah kurang lah ya untuk kesempatan mengkaji surah Al-Baqarah, Ali Imran, ya, Al-Qur'an. Paling tidak kita suruh anak kita dah. Ya, jangan dipaksa, dimotivasi anak kita bagaimana caranya biar dia terdorong mau mengkaji Quran. Ya. Anak kita nggak bisa juga, udah pada kerja semua, udah pada nikah semua juga. Cucu dorong dia, motivasi dia, kasih hadiah kalau dia mau baca Quran. Dan termotivasi dia. Ya. Nanti dia akan masuk ke bagian itu. Dan siapa yang diuntungkan di sini? Orang tua dan keturunannya ke atas. Ya. Kita dapat juga nanti. Ya. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Paham berarti, baik. Oke. Jadi alhamdulillah kalau kita punya keturunan, ya paling tidak lah, Pak. Karena mau tidak mau sekolah anak kita ini kan bersekolah. Anak kita ini sekolah, mau nggak mau anak kita sekolah kan, sekolah SD, SMP. Paling tidak mulai dari sekolah SD-nya dah. Mulai sekolah SD, cari sekolah-sekolah yang sekolah tersebut masih banyak, maksudnya lebih mengutamakan Al-Quran. Ya, sekolah ini lebih mengutamakan karena Pak, Ibu, anak itu kalau udah SMP susah diajarin, susah. Dari SD aja udah. Ya, kalau udah SMP susah diajarin dah. Kelas 6 aja sekarang, Pak. Kelas 6 aja susah. Kelas 6 SD susah udah sekarang itu. Apalagi nunggu SMP baru belajar Quran, Pak, jangan dah. Ya, mulai dari SD-nya. Mulai dari SD itu masih nurut dia. Ya. Kita nyuruh ini masih nurut. Di waktu itulah kita tanamkan apa? Agamanya bagus, ibadahnya bagus, rutin rajin sholat. Mulai dari situ tuh. Kalau udah SD-nya sudah rajin sholat, ya, nanti kalau dia masuk SMP dia nggak sholat, ikutan temannya, dia ada perasaan nggak enak. Dia pasti ada perasaan karena dia sudah dari 6 tahun awal dia sudah terbiasa sholat. Lalu tiba-tiba dia ikut pergaulan di SMP-nya, ya, atau SMA-nya, dia meninggalkan sholat, pasti ada perasaan nggak enak. Dia tetap sholat. Ya. Tapi kalau dari SD, dari MI-nya sudah gak sholat, gak beres, ngajinya juga gak beres, aduh itu nanti SMP-nya berantakan ya. Berat. Ya. Nah kecil lagi waktu dimaksud kecil itu masih istilahnya orang masih kecil itu masih bersih. Kita mau nulis menoreh kebaikan yang banyak di situ tuh enak, nempel. Ya. Tapi kalau sudah gede susah. Nah, apalagi semakin tua dan semakin susah. Ya, itu problem kita nih. Jadi ya cari sekolah-sekolah Islam ya yang di sana ada pembelajaran Al-Qur'annya lebih banyak, lebih intensif, ya agamanya lebih bagus. Kan dua ini kita andalkan ini, Pak. Ya, dua kita andalkan ini. Ibadahnya bagus, Qur'annya bagus. Dah itu apalagi dah selain itu dah. Kalau ibadahnya bagus artinya sholatnya sudah enggak pernah ditinggal. Ya. Qur'annya udah bagus, sudah itu udah aman udah. Ya. Urusan dulu tinggal kejar dunianya setelah itu. Agama pondasinya sudah bagus, sudah kokoh. Ya. Insya Allah kedepannya dia akan tidak terpengaruh lagi. Ini godaan semakin lama ini Pak, luar biasa ya. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, suatu saat nanti
kemaksiatan bukan engkau yang mendatangi kemaksiatan, tetapi kemaksiatan akan mendatangimu. Di mana itu? Lewat handphone. Kemaksiatan akan masuk ke dalam rumah-rumah, masuk ke kamar-kamar kita, masuk ke kamar-kamar anak kita. Kita nggak tahu dia ngapain di kamar sendiri, pegang handphone, nggak tahu kita. Ya. Tapi kalau bentengnya, akidahnya sudah kuat, insya Allah aman. Dia akan bisa membentengi diri. Paling tidak Al-Quran yang dia baca itu yang akan menjadi perisai dalam dirinya untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk, dari kemaksiatan. Paling tidak itu. Ada yang bertanyakan, itu cukup. Allah a'lam. Kalau tidak ada yang bertanya, kita juga sampai di sini. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Al-Quran ini benar-benar menjadi sebuah pegangan hidup kita, penuntun hidup kita, dan kita berusaha mudah-mudahan anak kita, anak cucu keturunan kita, minimal satu di antara mereka ada yang mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemuliaan dengan Al-Quran yang dipelajari oleh anak keturunan kita nanti kelak di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Allahumma bi'akil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah farijal hamd kashifal ghammi ya man yabdi ya qur'an. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummati sayyidina Muhammad wastur ummati sayyidina Muhammad wajbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm ta'ala abwabal ilmi waftah lana abwabal ilmi waftah lana abwabal ilmi zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an wa bi jahil Qur'an wa jahi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.